Selamat malam yang kami muliakan, Biku Sangga, yang kami hormati, Samanera, Atasilani, yang kami hormati juga Ibu Yuliana, serta Ibu, Bapak, dan Saudara sedama sekalian yang bergabung dalam acara ini, baik melalui Zoom, melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember, maupun melalui channel Dhamma Televisi. Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Hili akan memoderatori Dhamma Sakaca Online Season 6 episode ke-62 malam ini yang diselenggarakan oleh KBTI Kresidenan Basuki dengan narasumber Ibu Yuliana JSM CHC dengan topik investasi sejati. Semoga materi yang beliau bawakan akan menambah wawasan kita ya. Sebelum melanjutkan acara ini, mari kita terlebih dahulu memberikan penghormatan awal kepada Tiratana. Bersama-samalah kita bersikap anjali. Kami akan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Nah, setelah ini, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, topik materi malam ini sungguh luar biasa dengan tema investasi sejati. Apa itu? Tentunya akan dibabarkan dengan sangat jelas oleh Ibu Yuliana, yang mana terlebih dahulu akan saya bacakan profil beliau agar kita bisa mengenalnya lebih dekat. Profil narasumber. Juliana CSM CHC, dia adalah owner dan founder dari PT Putratel, juga owner dan komisioner PT Sedayu, akuntansi di Universitas Tarumanagara, pengusaha di bidang telekomunikasi, bidang properti, dan bidang olahraga. Merupakan Dhamma Duta, juga penulis buku, penulis kompasioner, motivator Buddhis, fasilitator pra perkawinan WBI, mentor Dhamma Duta Pariyapunati, mentor kursus dasar agama Buddha, dan juga pelatih public speaking. Ya, demikian. Kalau tak kenal maka tak sayang. Setelah kita tahu beliau dengan sekian banyak gelarnya, marilah kita masuk kepada topik yang akan dibawakan. Dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu Yuliana untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Ramani. Suara saya sudah terdengar ya. Sudah. Ya. Selamat malam yang mulia Biku Sangha, Rama Ramani, Bapak Ibu sahabat Dhamma, Toti Hotu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Sadu. Sadu.
Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersikap anjali, kita menghormat Guru Agung Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, Rama-Ramani, Bapak Ibu, bahagia sekali malam ini saya diberi kesempatan untuk berbagi dhamma di Dhamma Meta Jember. Pada malam hari ini saya akan membawakan topik investasi sejati. Ya, baik, izin saya berbagi layar. Ramani sudah terlihat layar. Baik, topik yang akan Ya, saya sudah. bawakan investasi sejati. Nah, kalau kita dalam ajaran Sang Buddha ya tentunya ya. Investasi sejati itu apa ya sebenarnya? Nah, ini akan saya bahas mengenai investasi yang menurut ajaran Sang Buddha. Saya akan awali dari Dhammapada 78, yaitu dikatakan jangan bergaul dengan orang yang jahat, tapi bergaulah dengan sahabat yang baik. Ini dimaksudkan apa ya? Orang jahat di sini bukan dalam arti orang yang jahat dalam arti misalnya bergaul dengan sahabat yang baik itu misalnya sahabat yang baik itu ya menjalankan sila ya tentunya. Nah di sini kita bisa belajar bagaimana ketika kita bergaul dengan orang yang baik kita akan menjadi ikut baik seperti itu. Kemudian topik yang saya bawakan investasi sejati. Nah, di sini kita akan bahas dulu investasi itu seperti apa ya. Mungkin di sini kita lihat ya ada tumpukan uang yang tumbuh gitu kan. Apakah investasi itu seperti itu dalam kehidupan sekarang ini, dalam kehidupan yang kita jalanin sebagai umat rumah tangga? Tentunya kita perlu ya investasi ini perlu. Nah, dalam ajaran Sang Buddha dikatakan, apakah kita sebagai umat rumah tangga diperbolehkan mengumpulkan harta yang berupa investasi itu? Kita akan bahas ya sebentar. Nah, di sini kita lihat. Tadi kan kita lihat ada tumpukan uang investasi. Terus ada permata. Kita lihat di sini ya ada permata. Apakah permata ini juga merupakan investasi? Benar ya, permata juga merupakan suatu investasi. Nah, dalam Anggutara Nikaya 2, 160, dikatakan di Sutta ada dua jenis permata, yaitu permata materi dan permata apa yang satu lagi. Kita lihat di sini dulu, permata materi itu apakah materi yang dimaksud seperti ini dengan tumpukan uang begitu banyak gitu kan kita apa punya berlian yang tadi seperti dilihat sampai bisa tidur-tiduran gitu di atas uh, uang gitu ya. Ini saya kebetulan diundang di acara BCA makanya bisa masuk ke brankas dan bisa berfoto ya untuk ini ya tahu ini investasi seperti ini yang dimaksud ya. Nah, investasi dalam umat rumah tangga tentunya kita investasi itu ya zaman sekarang nggak seperti ini ya harus mungkin masuk ke bank atau deposito atau yang lainnya ya. Kemudian kemudian yang permata yang kedua adalah permata dhamma. Dalam Anggutara Nikaya 2, 160 dikatakan permata dhamma.
Nah, di sini permata dhamma itu seperti apa? Tentunya permata dhamma adalah yang terunggul karena permata dhamma ini adalah investasi yang sejati gitu. Ketika kita memiliki permata yang bisa kita bawa-bawa di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Ya, kita akan bahas selanjutnya harta atau kekayaan. Kita di sini lihat dalam sutta dikatakan harta atau kekayaan itu terbagi menjadi berapa kekayaan yang tidak bergerak. Nah, kekayaan yang tidak bergerak contohnya apa aja? Misalnya yang tidak bergerak itu misalnya tanah, rumah, itu termasuk investasi ya, harta kekayaan itu. Nah, apakah harta kekayaan yang tidak bergerak ini seperti rumah, tanah, itu bisa kita bawa-bawa dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang? Tidak ya, tentunya ya tidak tidak bisa kita bawa-bawa ya, karena ya itu harta yang harus kita tinggalkan ketika kita sudah tidak ada ya kita tidak bisa membawanya gitu. Yang kedua adalah harta yang bergerak. Harta yang bergerak misalnya tadi ya uang ya, mobil, emas dan juga permata. Nah, harta yang bergerak ini apakah bisa kita bawa-bawa dan bisa untuk di kehidupan yang akan datang? Nah, tentunya harta yang tidak bergerak ini pun tidak bisa kita bawa-bawa ya. Jadi harta ini akan kita tinggalkan ketika kita sudah tidak ada. Kemudian, harta keterampilan dikatakan. Harta keterampilan ini adalah misalnya keterampilan dalam hal eh, membaca atau misalnya terampil dalam hal memasak atau terampil dalam hal seorang montir atau apa itu keterampilan. Keterampilan ini apakah bisa kita bawa-bawa juga dalam kehidupan akan datang? Tentunya tidak ya. Jadi harta keterampilan ini pun akan kita tinggalkan. Kemudian dikatakan juga harta kebajikan yang muncul karena praktik dana, sila, dan bawana. Nah, harta kebajikan yang muncul karena praktik dana, sila, dan bawana ini, apakah bisa kita bawa-bawa di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang? Bisa sekali ya. Jadi harta kebajikan yang muncul dari praktik dana, sila, dan bawana inilah yang akan menjadi investasi sejati untuk diri kita sendiri ya. Jadi sebenarnya ketika kita berbuat baik, berdana, menjalankan sila, dan juga bermeditasi, itu adalah harta milik kita sendiri gitu. Jadi ya harta inilah yang bisa kita bawa-bawa untuk kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi harta yang sejati ini yang menjadi suatu pegangan kita untuk kita bisa mengembangkan batin kita, juga bisa lebih waspada ya, lebih penuh kesadaran ketika meditasi kita udah berkembang ya, kita akan mempunyai investasi sejati yang lebih berharga dari apapun ya. Jadi kalau dikatakan berharga itu misalnya gini, permata, permata yang kita punya itu berharga nggak? Berharga dalam kehidupan ini ya. Namun apakah berharga untuk kita bawa-bawa di kehidupan yang akan datang? Tidak ya. Jadi harta kebajikan yang praktik dari dana, sila, dan bawana inilah yang akan menjadi harta yang sejati ya, yang kita bawa-bawa. Nah, di sini saya kutip dari Anguttara Nikaya 5, 175 dikatakan 5 kualitas permata umat awam. Ya, yang pertama adalah keyakinan. Nah, ketika kita sudah memiliki investasi yang tadi dikatakan menjalankan praktik dari dana, sila, dan samadhi, ini ada
permata 5 kualitas umat awam. Yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan ini sangat penting ya, ketika kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kondisi batin kita, juga kondisi untuk maju dalam Dhamma itu semakin berkembang ya. Kita lihat di sini, mungkin ini Ramani sudah pernah mendengar kisah mata kundali. Ya mungkin ini cerita mata kundali ini ya sudah sering ya didengar ya. Saya akan cerita sedikit singkatnya. Ini kisah yang penuh makna dalam hal keyakinan. Ini ada seorang Brahmana Adina Kubaka. Brahmana ini sangat kaya sekali. Namun Brahmana ini sangat pelit sekali. Kita lihat di sebelah kiri ya, layar sebelah kiri, itu Brahmana Adina Pubaka ini karena pelitnya dia membuat emas itu dibuat sendiri. Biasa kan kalau misalnya emas, permata gitu kan kita mungkin ke toko emas gitu kan harus membayar upah ya, upah kepada pengrajin emas itu. Namun karena Brahmana Adina Pubaka ini sangat pelit sekali, dia membuat emas untuk anaknya namanya Mata Kundali, sendiri di rumah sendiri gitu, membuat emas itu di rumah sendiri. Karena dia tidak mau membayar upah kepada pengrajin emas. Karena dia merasa pelit ya. Jadi kalau misalnya untuk mengrajin, ntar saya kekurangan atau apa. Padahal dia sangat kaya sekali. Nah, pada suatu hari ini anaknya Mata Kundali ini sakit. Ketika anaknya sakit, tentu ya biasa kalau kita sakit, misalnya udah parah gitu kan. Sekarang zaman dulu misalnya ke tabib ya. Kalau sekarang mungkin ke dokter atau ke tempat yang bisa pengobatan ya, pengobatan tradisional misalnya ada eh, ke misalnya ada yang ke soeo atau apa gitu, misalnya ke tempat tukang pijit atau apa gitu ya. Nah, ini mata kundali sakit yang harusnya ke dokter. Zaman dulu kan ke tabib. Namun karena Brahmana Adina Pudaka ini sangat pelit, dia tidak membawa anaknya ke dokter, malah meracik obatnya sendiri gitu. Meracik obat sendiri untuk dikasih anaknya. Tapi karena racikannya itu mungkin tidak sesuai ya dengan sakitnya, nah maka sakitnya mata kundali ini bertambah parah. Ketika dia tahu bahwa sakitnya itu parah, bukan hanya tidak dibawa ke tabib, malah anaknya itu dibawa keluar rumah. Kita lihat gambar yang sebelah kanan itu anaknya ditaruh di balai-balai rumah. Karena apa? Dia takut kalau misalnya anaknya nanti meninggal, pasti ada tetangga atau temannya yang berkunjung. Nah, ketika temannya atau tetangga berkunjung, mau melihat anaknya, kan tentu masuk ke rumah. Karena dia tidak mau orang lain melihat harta kekayaannya di rumah, makanya dia membawa anaknya ke depan rumah, ke balai-balai. Tujuannya agar ketika anaknya meninggal nanti para tetangga atau itu melihatnya di depan saja gitu ya. Nah ini ketika kondisinya sudah parah, ditaruh di depan rumah, bukannya bertambah sembuh, tapi ya bertambah parah gitu. Pada suatu hari, Sang Buddha melihat dari mata batinnya gitu, melihat ada sosok orang yang perlu pertolongan. Kemudian Sang Buddha melewati rumah Mata Kundali. Nah, karena Mata Kundali dalam posisi yang sakit, dia tidak melihat Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha memancarkan sinar dari uh, wajahnya. Kemudian Mata Kundali melihat Sang Buddha.
Nah, pada saat melihat Sang Buddha, muncullah keyakinan kepada Buddha. Ketika muncul keyakinan kepada Buddha, beberapa saat kemudian mata Kundali meninggal. Nah, disinilah terakhir kali ketika sebelum meninggal, muncul keyakinan kepada Buddha, kemudian mata Kundali terlahir di surga Tawatimsa. Nah, ini ya kita lihat di sini betapa pentingnya memiliki keyakinan. Ketika mata Kundali terakhir kalinya masa hidupnya memiliki keyakinan kepada Buddha, dia terlahir di surga Tawatimsa. Nah, di sini dalam cerita ini sangat pentingnya ya memiliki keyakinan. Kemudian setelah meninggal, ayahnya ini melihat dari kejauhan gitu, menangis gitu, mata Kundalinya melihat bahwa ayahnya sedang menangis. Dia bilang, ayah, jangan sedih karena saya sudah terlahir menjadi dewa. Kemudian ayahnya bilang, kok kamu bisa gitu. Kemudian mata Kundali bilang, ayah seharusnya berdana kepada Bhikkhu Sangha. Nah, kemudian ketika dinasehatin anaknya, Brahmana Adina Pubaka ini akhirnya bisa ya memanggil Sang Buddha, juga berdana kepada Buddha, dan akhirnya malah mendanakan seluruh hartanya untuk kepentingan dhamma. Nah, di sini kemudian setelah meninggal, ayahnya pun terlahir di surga, ya, di surga Tawatimsa. Nah, disinilah kita lihat ya betapa pentingnya memiliki keyakinan. Itu yang 5 kualitas permata umat awam. Yang kedua adalah bermoral. Ya, tadi kita sudah tahu ya, bermoral itu dalam arti yang menjalankan sila ya. Kita sebagai umat rumah tangga menjalankan sila itu bermoral. Kita lihat di sini dana, sila, dan samadhi. Seperti yang tadi dikatakan, mempraktekkan dana, sila, dan samadhi. Nah, di sini bermoral itu ketika kita mempraktekkan, kita sekutu jana ya, umat rumah tangga menjalankan 5 sila. Yang pertama, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, ketika kita bisa menghindari pembunuhan makhluk hidup, yang kedua adalah menghindari pencurian, yang ketiga menghindari perbuatan asusila, yang keempat menghindari ucapan bohong, ucapan kasar, dan memecah belah juga gosip. Ya, yang kelima adalah menghindari minuman yang memabukkan. Nah, ketika kita bisa mempraktekkan bermoral ini, maka kita tentunya memiliki suatu permata yang baik, bisa investasi yang sejati yang bisa kita bawa-bawa di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, yang 5 kualitas permata umat awam dalam Agutara Nikaya 5 175, yang ketiga adalah kama. Ya, di sini tentunya kita tahu kama itu perbuatan kita yang akan kita terima ketika kita sudah menjalankannya ya. Nah, di sini kita lihat ada gambar dompet ya. Dompet juga ada uang dolar ya, uang dolar. Sekarang US dollar lagi tinggi-tingginya ya. Nah, ini ada nggak pernah dengar cerita ketika seorang dompetnya hilang, terus bisa kembali lagi gitu dompetnya. Jadi gini, ketika hilang nggak tahu di mana, mungkin di jalan atau di mana, terus tiba-tiba dompetnya itu bisa ke rumah gitu, ke rumah dikembalikan orang. Nah, ada juga cerita ya, dompetnya ini hilang, terus nggak kembali lagi.
Nah, itu percaya ya, percaya nggak kalau misalnya itu udah, oh, kalau ada yang cerita seperti ini ya. Ini cerita pribadi saya. Ini cerita nyata yang pernah saya alami ya. Pada suatu hari saya dan anak saya, suami saya pergi ke restoran makan ya. Nah, pada saat masuk ke restoran makan seperti biasa, kita maksudnya seperti biasa gitu makan, jadi nggak salah. Nah, setelah pada saat membayar, ini anak saya mau bayar nih ceritanya mau traktir orang tuanya ya. Pada saat pegang kantong, lah kok nggak ada gitu. Ternyata hilang dompetnya ya. Nah kemudian karena panik gitu ya, terus akhirnya kita cari-cari nggak ada, kita ke mobil, cari-cari bawa mobil juga nggak ada, mungkin jatuh atau apa kan, perkiraan seperti itu. Di dalam mobil kita cari nggak ada gitu. Ah udah panik sekali gimana nih ya. Ternyata tidak lama kemudian tukang parkir kucuk-kucuk-kucuk datang gitu. Dek, dek, ini bukan dompetnya. Seperti itu. Terus kita kaget, hah, kok Bapak pegang dompet ini? Iya, katanya ceritanya dompet ini jatuh ketika adik tadi turun dari mobil. Nah, terus dari gitu pas kita, oh iya Pak, terima kasih ya Pak, udah dompet ini udah kembali lagi ke saya. Pas dilihat nggak ada sama sekali yang hilang. Jadi eh, utuh tetap dapat gitu. Nah inilah ketika kita tahu ya karma. Ketika kalau karmanya memang dompet ini masih milik kita, itu akan kembali kepada kita. Tapi ketika kita tahu bahwa oh ya ini udah bukan milik kita ya nggak kembali gitu, udah nggak tahu kemana gitu ya. Itu harus harus kita yakinin juga bahwa karma ini memang berlaku ya, walaupun kita tidak percaya atau percaya, ya kita akan bisa merasakannya dan mendapatkan apa yang sesungguhnya karma itu berlaku. Ketiga ya, yang keempat adalah dari kualitas permata umat awam berderma. Nah tentunya kita tahu ya berderma itu seperti apa. Ini kita lihat ya, ada seorang anak kecil memberikan dana ya, dana kepada biku ya sebelah kiri dan juga ada banyak nih ya umat yang biku yang pindah patah memberikan. Kita juga sering ya, sering di Jakarta ini juga kalau ada acara Waisak atau apa suka acara pindah patah ya. Nah, ini adalah berdana untuk investasi kita yang sejati tentunya. Kemudian 5 kualitas permata umat awam. Yang kelima adalah berjasa. Ya, berjasa itu seperti apa? Kita lihat di sini eh, ada seorang anak yang sedang mencuci kaki ibunya ya. Nah, di sini saya ingin berbagi cara simpel rezeki mengalir. Ini percaya tidak percaya ya. Jadi sebenarnya berjasa ini adalah perbuatan kita untuk membalas budi orang tua ya. Jadi ketika kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk membalas budi orang tua kita, kita akan merasakan sendiri betapa menjadi apa ya, menjadi rezeki buat kita ya. Cuman jangan maksudnya wah saya harus eh, berbuat baik nih supaya rezeki. Nah, itu ini sendiri ya. Jadi itu mengalir sendiri seperti itu. Jadi perbuatan berjasa ini harus kita lakukan untuk kita berbuat baik kepada orang tua dan juga kepada yang lebih tua dari kita ya tentunya. Nah, di sini dari Anggutara Nikaya 4.202 dikatakan, siapakah orang yang baik?
Orang yang baik itu adalah seseorang yang memiliki keyakinan. Keyakinan ya, seperti yang tadi permata umat awam dikatakan keyakinan. Dan kemudian yang memiliki rasa malu dan takut gitu. Malu apa? Malu nih kalau berbuat yang kurang baik gitu. Dan juga takut, takut akan akibatnya gitu. Kalau misalnya kurang, saya nih kalau misalnya mencuri takut, kalau misalnya ketahuan nanti nama baiknya jadi jelek gitu kan, bisa seperti itu. Nah juga yang bersemangat, nah bersemangat ya seperti Bapak Ibu semua yang sudah ikut bergabung di Damam Meta Jember ini bersemangat gitu, seperti juga moderator kita semangat gitu untuk berbuat kebajikan ya. Dan juga bijaksana. Bijaksana di sini ya tentunya hasil dari ketika kita belajar dhamma, juga bermeditasi. Nah, inilah disebut orang yang baik ya. Kemudian saya tutup dari Dhammapada 16. Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira, pelaku kebajikan bergembira di kedua dunia ini. Ia bergembira dan bersuka-cita karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Dari Dhammapada 16. Ya. Baik, mungkin sampai di sini sharing Dhamma dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan moderator Ramani untuk sesi tanya jawab. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Penjelasan yang sangat bagus untuk kami sebagai bekal kami dalam menimbun harta kebajikan ya, terutamanya Bu, karena harta duniawi itu memang semua pasti menyadari bahwa tidak kekal gitu ya. Eh, tentang pertanyaan ini ada titipan pertanyaan, ada titipan pertanyaan Ibu. Mungkin nanti bagi partisipan yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau bisa juga raise hand supaya bisa bertanya langsung. Sementara belum ada pertanyaan yang masuk, ini akan saya bacakan pertanyaan titipan ini ya. Eh, yang pertama begini, Bu. Bagaimana kita tuh bisa berpraktek bawana kalau kebutuhan duniawi masih belum terpenuhi, Bu? Baik, bagus sekali pertanyaannya Ramani. Jadi gini, sebenarnya tidak harus menunggu sampai kita itu sempurna dalam hal duniawi maupun spiritual baru kita praktek gitu ya. Jadi tentunya praktek itu harus kita kondisikan gitu, kondisikan secara berkesinambungan. Ada yang semangat banget ya, ikut retret 10 hari atau sebulan, habis itu nggak praktek sama sekali. Itu juga kurang baik. Sebaiknya kita setelah kita praktik, kita juga misalnya ikut retret 10 hari, pulangnya juga kita tentu mempraktekkan juga di rumah gitu. Jadi tidak menunggu secara materi kita baik, bagus, baru. Karena ketika kita seimbang ya, kalau misalnya kita praktik batin gitu, tentunya ketika kita untuk kehidupan sehari-hari berguna untuk kita lebih tenang gitu menghadapi masalah. Misalnya ada pastinya ya di kehidupan rumah tangga kita ada hal yang kurang baik, ada namanya anicca, ada yang baik, kurang baik, selalu begitu. Nah, ketika kita mempunyai batin yang tenang, kita bisa lebih mengkondisikan diri untuk mendapatkan hal yang lebih baik gitu. Jadi tidak menunggu sampai kita sempurna dulu ya, sampai kita udah punya banyak harta atau untuk yang kehidupan yang baik baru kita praktik gitu.
Ya, seperti itu Ramani. Jadi sebenarnya ini adalah secara duniawi itu harus seimbang gitu antara eh, duniawi dan spiritual gitu. Seperti itu ya. Ya, yang penting rutin gitu ya, Ya, Ibu ya. benar. Jadi Mm-mm. tidak tidak harus kita menunggu sampai kita maksimal. Misalnya kita, aduh, kayaknya saya nggak bisa nih meditasi, pikiran kemana-mana. Ya memang pikiran seperti itu gitu. Jadi maupun seberapapun kondisi kita nantinya, tentu pikiran ya memang udah sifatnya seperti itu. Jadi ya pikiran memang ada yang bilang saya nggak bisa lah meditasi, pikirannya eh, selalu loncat sana loncat sini gitu kan seperti monyet ya, pikiran kita ini seperti monyet seperti itu. Jadi ya memang itu harus dilatih dan kita juga harus mengkondisikan agar kita bisa lebih baik gitu ya. Dengan berlatih minimal pagi dan malam menjelang tidur gitu ya, Bu ya. Ya, Mm-mm. benar sekali. Justru pagi hari sangat baik sekali ya untuk kita berpraktek karena kan masih bersih nih kita pagi-pagi. Nah, ketika kita isi dengan batin yang tenang, seimbang gitu, kita meditasi itu membuat kita untuk aktivitas seharinya itu akan lebih bagus gitu ya. Seperti Apakah dengan demikian itu bisa meningkatkan investasi kebajikan kita itu, Bu? bisa sekali, bisa Gitu sekali ya. Ramani. Jadi ketika kita tahu bahwa batin yang tenang, batin yang bersih itu kan jadi kita mengkondisikan untuk kebajikan kita itu meningkat gitu. Tentu ini suatu investasi ya, walaupun dibilangin gini, saya cuma bisanya 5 menit gitu. Ya, 5 menit lebih berharga dibandingin tidak sama sekali gitu. Ya, itu kalau kalau di itu investasi yang kalau dihubungkan dengan investasi harta-harta duniawi gitu ya, Bu. Nah, biasanya untuk berinvestasi itu kan harus punya modal dulu. Hmm. Nah, kalau investasi kebajikan ini, bagaimana kita bisa memanage gitu supaya antara harta dan waktu supaya investasi kebajikan kita itu bisa berjalan sempurna begitu, Bu. Antara waktu ya. Jadi Iya, ya, tentunya dengan ya memang sih banyak kan kita ya umat rumah tangga juga bilang saya nggak punya waktu, saya mau kerja gitu kan untuk duniawi dulu gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kan satu hari itu 24 jam ya namanya, 24 jam. nah, Kondisikan untuk berdana itu bukan harus maksudnya saya harus berdana ke siapa saja gitu yang kita temukan mungkin senyum juga berdana ya kan senyum juga berdana gitu juga misalnya kita memberikan senyum pagi-pagi kepada teman kantor kita itu juga berdana terus kita memberikan apapun yang hal kecil lah menolong eh, ibu-ibu misalnya yang sedang orang tua yang menyeberang jalan itu juga berdana ya jadi berdana itu bukan hanya materi tapi juga bisa dengan tenaga gitu ya ini juga Ramani ini juga berdana untuk Dhamma Meta Jember ini ya malam hari ini ya ini juga termasuk berdana gitu nah secara spiritualnya misalnya dalam hal kan tadi dana, sila, dan samadhi itu adalah investasi sejati. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika berdana, kan kalau di tabungan itu harta milik kita, namun sementara gitu. Tapi ketika kita berdana, itulah harta yang sebenarnya milik kita untuk nantinya gitu kita bawa-bawa dan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ketika kita sudah berbuat kebajikan, ya harta itu ya buat kita sendiri gitu. Seperti itu. Nah,
Untuk yang masuk ke bawana sebenarnya di ajaran Sang Buddha ini ada tingkatannya, yaitu dana, sila, dan bawana. Kenapa dikatakan misalnya udah saya nih udah meditasi, nggak usahlah menjalankan sila, nggak usahlah berdana gitu. Ternyata berdana, sila, dan samadhi itu mendukung untuk bawana gitu. Jadi ketika eh, dananya bagus, silanya bagus, maka meditasinya akan berkembang. Kenapa? Misalnya nih, kita tidak menjalankan sila, misalnya aja, mencuri aja. Ketika kita habis mencuri, apakah bisa tenang gitu duduk meditasinya? Mungkin pas habis duduk meditasi, waduh, ketahuan nggak ya tadi saya mencuri? Misalnya nih mencuri motor, ada kan kita lihat banyak tuh yang pas duduk aja, pasti deg-degan. Aduh, ketahuan nggak ya tadi mencuri ya? Kalau ketahuan bisa digebukin nih, bisa-bisa malah meninggal lagi ya kan, digebukin gitu kan. Nah, itu yang membuat batin ini ya mungkin nggak bisa maju gitu. Jadi untuk meditasinya juga terhambat gitu. Makanya dikatakan tingkatannya dana, sila, dan samadhi itu ada tingkatannya seperti itu. Jadi dari dana dulu kita ini mungkin menjalankan sila, naik lagi bawana setiap hari gitu ya. Mitra. Iya, tapi biasanya untuk seseorang yang lagi ya usia-usia produktif gitu yang berkecimpung dalam bidang usaha ya, itu, Bu. Nah, sulit kan sepertinya untuk eh, mengatur keseimbangan dunia usahanya dengan kebajikan-kebajikan yang harus dilakukannya. Mungkin Ibu punya tips, Bu, bagaimana supaya keseimbangan itu bisa terjaga gitu, Bu. Ya, benar sekali ya. Saya juga sebagai perumah tangga kadang nih misalnya diajak, yuk kita ini ada hal-hal yang memang kita harus kondisikan. Jadi tipsnya itu adalah sebenarnya kita mengkondisikan diri untuk melakukan kebajikan. Kalau dibilangin tipsnya apa sih yang supaya bisa gitu. Jadi kita ini ya pertama harusnya ya kita belajar dhamma. Ketika kita sudah tahu belajar dhamma penting dan juga kita tahu manfaatnya berdana, pasti mau. Misalnya manfaatnya untuk berbuat kebajikan itu ternyata investasi sejati loh. Bukan hanya investasi di kehidupan ini gitu. Jadi investasi yang benar-benar membawa kita nanti kehidupan yang akan datang lebih bahagia gitu. Seperti saya ya, dibilang gini, kok kamu mau ya kalau sharing dhamma gitu kan? Dibilangin, ya saya tahu ini bermanfaat untuk kehidupan saya. Makanya saya mengkondisikan diri gitu, mengkondisikan. Nah, tipsnya itu adalah mengkondisikan diri gitu. Jadi misalnya ketika saya diundang nih di Dhamma Meta Jember, dengan senang hati. Kenapa? Tidak semua orang memiliki kesempatan. Ya seperti itu ya Mani ya, tidak semua orang yang memiliki kesempatan untuk diundang gitu. Nah, ketika saya diundang, ya saya dengan senang hati, berterima kasih diberi kesempatan begitu. Iya, benar. Inilah maksudnya kita mengkondisikan diri. Ada yang orang ya mungkin saya nggak bilang ada yang diundang juga ada yang nggak mau, ada gitu. Misalnya kondisinya belum terpenuhi gitu misalnya. Aduh, kebetulan saya nggak bisa nih hari ini ada kerjaan nih yang kantor begitu. Bisa kita misalnya kondisinya belum bisa, kita bisa ngomong, boleh nggak panitia kalau saya diatur waktu di minggu depannya gitu. Seperti itu. Jadi kita mengkondisikan diri walaupun kita tidak bisa hari itu, kita bisa mengajukan untuk mengkondisikan diri di hari lain. Seperti itu. Jadi tipsnya adalah kita yang mengkondisikan diri untuk melakukan kebajikan. Dengan cara ya kita harus belajar dhamma ya supaya tahu gitu. Mendengarkan dhamma di YouTube, misalnya Dhamma Meta Jember gitu kan banyak sekali tiap minggunya pasti ada di hari Senin, Kamis. Nah, itu nanti kita berkembang gitu, batin kita bisa tahu bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan ini ya
kembali kepada diri kita sendiri. Seperti itu ya. Iya, dan masing-masing kembali pada kondisi masing-masing juga ya, Bu ya. Ini karena orang yang satu nggak bisa disamakan dengan yang lain seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi kadang kan ada yang bilang, ini saya temennya udah disuruh-suruh, nggak mau. Kita eh, terus saja mengkondisikan, terus aja gitu. Tapi kalau misalnya masih belum mau, ya udah bilang aja. Ya mungkin mungkin karmanya belum sampai seperti itu ya. Jadi kita juga jangan merasa kecewa atau gimana, terus saja kita ajak gitu. Tapi kadang-kadang kalau berbicara karmanya belum sampai, jangan sampai jadi sebuah pembenar ya Bu ya. Ya, Kadang-kadang terus karena misalnya bersembunyi kan di balik supaya itu kadang-kadang. ya nggak supaya kita untuk menyenangkan diri kita sendiri ya. Ketika kita ngajak kok kayaknya susah banget ya diajak gitu kan ada banyak yang bilang seperti itu. Udahlah biarin karmanya belum nyampe gitu. Iya, iya betul. Heeh. Jadi kita Lalu, menghibur diri kita sendiri bahwa kita ini udah melakukan yang terbaik. mm-mm, tapi kok belum tercapai, belum gitu ya Bu ya. Benar-benar. Iya. Ini tadi kembali ke topik yang Ibu bawakan tentang cara mudah rezeki mengalir, yaitu berjasa yang terbaik adalah membalas budi orang tua. Tapi itu tidak dimungkiri kan Bu, seperti pertanyaan di sini. Orang tua kadang-kadang dalam mendidik anak-anaknya itu terlalu keras, sehingga sampai eh, si anak itu merasa disakiti. Dan itu kadang-kadang kan bisa terus tertanam dalam batinnya, entah sampai dewasa atau... Nah, bagaimana tips terbaik supaya luka hati itu bisa terobati dan dibalas, tetap membalas budi baik orang tua itu. Itu yang pertama. Lalu ini juga tentang bakti kepada orang tua. Kalau ke orang tua tiri bagaimana, Bu? Ini pertanyaannya seperti itu. Kalau orang tua tiri itu bagaimana? Itu kalau saya sendiri sih jujur aja secara pengalaman orang tua tiri kalau memperlakukan kita dengan baik ya sama dengan Ya, orang tua sendiri ya Bu ya. ya, Tapi mungkin Ibu bisa berbagi tips seperti tadi orang tua yang pada dari cara mendidiknya itu membuat si anak merasa sakit hati itu bagaimana menanamkan keyakinan kepada anak supaya dia sadar dan ini adalah jalan terbaik kebajikan yang terbesar gitu Bu. ya. Baik, pertanyaan bagus sekali, Ramani. Ini sebenarnya banyak ya kita sering mendengar kalau pendapat orang tua dan pendapat anak itu berbeda gitu, apalagi di Ya, zaman sekarang. Maksudnya bisa jadi dengan bicara yang mungkin karena pendapat berbeda aja udah membuat luka ya, luka ya, batin anaknya. Belum kita membicarakan yang benar-benar luka yang mungkin penganiayaan atau apa terhadap anak ya. Ini hanya beda pendapat. Nah, di sini kita juga sebagai orang tua ya ini kita harus memahami ya. Jadi kita sebagai orang tua dan sebagai anak harus saling mengkondisikan diri agar bisa harmonis gitu. Namun kalau misalnya seperti yang di pertanyaan Ramani tadi, misalnya udah ada luka gitu ya, mungkin sebagai dari sisi anak ya, sisi anak tentu bisa belajar gitu, belajar untuk memaafkan. Di sini misalnya bisa ketemu buku sangga yang dihormati atau apa, bertanya, itu mungkin bisa mendapat nasihat. Memang tidak gampang ya, segampang membalikan telapak tangan. Ada yang bilang, ngomong sih gampang, bener, ngomong sih gampang. Cuman
harus berusaha ya. Misalnya dari posisi anak gitu, dari posisi anak kita ya bisa belajar dari eh, Maradiku atau baca buku gitu, oh bahwa bakti kepada orang tua ini sangat penting gitu, berjasa ya. Mungkin dengan masukan atau dengan membaca dari buku bisa membuat batu ini lebih menerima, legowo dibilangin bahasa Jawa. Jadi lebih apa, ketika sudah bisa memaafkan ya tentunya mungkin tidak bisa semulus yang mau gitu, tapi mungkin lebih batin, lebih adem, lebih bisa, walaupun misalnya belum 100% nih untuk berjasa kepada orang tua, tapi seenggak-enggaknya bisa tetap menemani orang tua, bisa melihat kondisi orang tua seperti apa kalau lagi sakit gitu. Ya, untuk yang ibu misalnya orang tua tiri ya tadi ya dibilangin pertanyaan kedua. Selama orang tuanya itu misalnya masih mendukung ya, misalnya orang tuanya berbuat baik kepada anaknya, ya nggak menutup kemungkinan kita juga menganggap ya itu orang tua kandung, dan kita wajib gitu, wajib berjasa kepada orang tua walaupun itu bukan orang tua kandung kita, kan dia yang merawat gitu. Nah itu maksudnya diibaratkan kita eh, karena orang tua tiri ya dibilangin ya, berarti kita juga bisa menghormati seperti orang tua sendiri gitu. Ya apalagi kalau orang tua tirinya misalnya eh, udah baik gitu pada anaknya, tentu ya harus, anaknya juga harus bisa itu ya menghormati dan berbuat jasa kepada orang tuanya. Seperti itu ya. Iya, terima kasih Bu. Walaupun sulit tetap harus diusahakan Ya karena benar. itu memang jalan terbaik, kebajikan Ya, terbaik ya Bu. ya Ini saya kadang-kadang, bacakan ada hmm, pertanyaan dari chat ya Bu. Ya maaf, oh Ibu ya, tadi belum selesai mungkin. Sudah. di chat tidak ada sepertinya Ada apa ada tadi. chat ke private chat saya Bu. Saya bacakan ya Oh Bu iya, ya. iya, iya. Apa yang sebenarnya bertambah dalam diri kita saat kita menjaga sila, harta duniawi, atau kualitas batin yang melampaui kelahiran dan kematian? Itu yang pertama. Ada tiga pertanyaan, Bu. Satu Hmm. persatu, Bu, dijawab Ya atau boleh satu persatu dulu ya. ya Jadi yang itu. dibilangin apa yang bertambah ya. Heeh. Nah, bertambah itu tentu kualitas batin yang dikatakan tadi benar sekali. Ketika kita menjalankan sila, itu perlahan ya, nggak langsung instan gitu ya. Batin kita ini akan sedikit demi sedikit tuh jadi lebih ini loh, seimbang gitu. Jadi kita tahu nih, ketika kita misalnya nih, menjalankan sila pertama aja, tidak membunuh ya, maksudnya nyamuk gitu kan, ada nyamuk tepok gitu. Nah, ketika kita tidak membunuh aja, itu tandanya kesadaran kita itu udah tinggi loh. Kesadaran kita udah baik, sehingga kita tahu bahwa oh ada nyamuk yang tidak saya pukul gitu, tidak saya bunuh gitu. Itu uh, ada yang bilang gimana ya caranya gitu. Nah, itu dengan meningkatkan ini ya, kesadaran tentunya ya, kesadaran ya itu harus dilatih gitu ya, dilatih dengan bermeditasi dan juga berbuat kebajikan lah gitu dengan menjalankan sila itu gitu, seperti itu ya. Kualitas batin yang bertambah ya tentu ya ketika kita sudah berbuat kebajikan itu perlahan ya, nggak instan juga, misalnya baru eh, saya mau menjalankan tasila nih gitu, masa sekali aja udah bagus gitu kan, nggak mungkin, itu mesti bertahun-tahun gitu. Seperti juga kita bermeditasi ya, Ramani ya, kita harus ya setiap harinya mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun gitu kan, ada yang seperti itu ya. Tentunya setiap orang berbeda untuk apa kualitasnya ya. Mungkin ada yang baru meditasi, belajar meditasi 1 bulan kok batinnya udah berkembang. Nah, mungkin di kehidupan yang lalu dia udah pernah belajar. Ketika sekarang udah mengenal ya langsung bisa gitu.
seperti itu. Jadi Jadi tidak bisa tetap kita ada jangan, hubungan dengan kehidupan yang lalu ya, Bu ya. ya pastinya ada ya. Jadi untuk sekarang ini kalau misalnya bilang kok saya udah meditasi berapa tahun, ada yang baru meditasi berapa tahun kok bisa ya batinnya lebih bagus gitu. Ya mungkin aja dia tidak bermeditasi tapi dia menjalankan sila gitu. Kan seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu. Kan kita nggak ngomong-ngomong lah. Saya menjalankan sila nih. Nggak ngomong-ngomong maksudnya nggak promosi gitu. Tapi batinnya terus gitu berlatih. Seperti itu. Ya, Iya, baik. pertanyaan pertama udah ya. Itu pertanyaan pertama. Semoga terjawab ya. Jawab, ya. Itu pun. Lalu pertanyaan keduanya seperti ini. Bagaimana seseorang dapat mengenali bahwa ia telah menanam benih kebajikan yang akan berbuah pada saat yang tepat tanpa melekat pada hasilnya, Bu? Oh, ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi setiap perbuatan harus diingat. Kita pasti mendapatkan hasil. Namun kita jangan melekat itu dalam arti kan biasa gini, misalnya aja kita berdana atau apa, semoga dengan berdana ini kita menjadi kaya atau apa kan jadi kita mengharapkan sesuatu itu jadi timbul suatu ini lagi ya jadi dibilangin apa ya malah malah melekat gitu malah serakah gitu menjadi keserakahan gitu kan. Nah berdana itu sesungguhnya melatih melepas. Jadi ketika kita sudah berdana, kita berbuat kebajikan ya udah lepas gitu. Jadi tidak melekat kepada apa yang telah kita berikan. Jadi melepas jangan uh, dibilangin gini pas kalau kita sudah berbuat kebajikan berdana itu pasti gitu. Nggak usah diminta pun udah kembali kepada kita gitu. Jadi tanpa diminta pun perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Tidak perlu kita uh, malah menambah keserakahan dengan mengharapkan yang berlebihan seperti itu. Jadi tanpa diminta pun udah menjadi milik kita ya. Seperti itu itulah investasi sejati yang suatu hal yang tanda kutip tanpa diminta pun udah menjadi milik kita gitu. Seperti itu ya. Iya, yang hasilnya itu enggak perlu terlalu Ya, seperti pertanyaan, enggak perlu kita terlalu melekat kapan berbuahnya gitu ya, Bu ya ya. benar Karena sekali. akan berbuah tepat pada waktunya begitu. Benar. Mm-mm. Berbuah itu pasti ya, mungkin sekarang, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin besok, itu pasti berbuah. Tapi kapan berbuahnya? Nah, pada saat yang tepat itu, kita bilang pada saat yang tepat seperti apa? Mungkin tahun depan baru tepat buat kita ketika batin kita udah bagus gitu. Misalnya eh, kita menjadi orang kaya tahun depan, tapi dengan kondisi batin kita udah bisa menerima supaya kita jadi tidak serakah dengan kekayaan itu kita berdana lagi seperti itu ya. Ya, makasih. Sekarang pertanyaan ketiga ya, Bu ya. Ini saudari Metatama lagi ndak bisa on mic-nya, makanya menulis di sini. Ini Oh pertanyaan iya terima ketiga. kasih sudah bertanya tadi udah itu ya Metatama tadi udah off kamera ya saya lihat. Iya, tadi on sebentar. Ini yang ketiga, jika nibbana adalah keuntungan tertinggi, karena ada nibbanang para mangsukang itu ya Bu ya, maka bagaimana langkah-langkah kecil dalam menjaga sila menjadi bagian dari perjalanan menuju keuntungan itu? Jadi untuk menuju ke, Seni. iya, Wah, langkah-langkahnya kecil. iya, pertanyaan dalam sekali ya. Jadi gini, dalam ajaran Sang Buddha, Nibbana itu adalah yang tertinggi. Namun ada tingkatannya, misalnya aja eh, dalam bermeditasi mencapai jana atau juga bisa mencapai tingkat kesucian tertentu ya. Nah, di sini dikatakan tahapannya adalah yaitu ya seperti yang Sang Buddha katakan dari yang kita perumah tangga ya, dana, sila, samadhi. Itu dulu aja yang dilakukan. Terus saja dilakukan itu. Nah, ketika kita udah melakukan dana, sila,
Samadhi. Samadhi itu yang menuntun kita ke nibbana gitu. Sungguhnya kan dibilangin eh, emang harus bermeditasi gitu kan, dibilangin gitu. Sebenarnya meditasi itu bukan hanya untuk batin kita tenang, batin kita damai, tapi itulah jalan menuju ke nibbana. Jadi eh, tahapan yang telah Sang Buddha ajarkan itu benar-benar bisa menuntun kita gitu, dana, sila dan samadhi. Samadhi ini ya seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya ya, bisa nggak kita mengkondisikan diri rumah tangga ini tiap harinya gitu bermeditasi? Bisa ya. Saya bilang bisa, kenapa? Saya sendiri udah mempraktekkannya. Ketika kita sudah terbiasa gitu duduk pagi hari, malam hari sebelum tidur, kalau kita tidak bermeditasi, malah ada yang kurang. Seperti itu ya. Jadi latihan saya juga masih berlatih ya, masih berlatih. Kadang dibilangin, ada yang bilang sehari berapa? Ya Kak, memang kalau waktu yang panjang bisa 1 jam, bisa kadang 2 jam, malah waktu pandemi 3 jam gitu tiap pagi. Tapi kalau misalnya dibilangin apakah rutin, tapi waktunya ya mungkin kadang ada yang setengah jam, ada yang 15 menit ya. Mungkin seperti ini nih malam hari ini kan misalnya udah malam nih jam 9. Tidur misalnya jam 10 ya, bisa 1 jam aja. Atau ya mungkin 30 menit gitu. Tapi tidak melekat juga gitu. Jadi kondisi yang saya alami misalnya ketika saya waktunya tidak bisa saya cukupin dengan 1 jam, ya saya tidak melekat, ya udah 30 menit yang ini gitu. Jadi saya juga ngerasa ya udahlah, saya udah menjalankan yang terbaik buat saya hari ini gitu ya. Supaya tidak terbeban ya Bu ya. Ya benar Menganggap sekali, itu jadi sebagai, tidak melekat harus 1 jam, harus berapa gitu, yang penting kita udah menjalankan yang terbaik untuk kita, dan kita tahu bahwa walaupun dengan kondisi yang tidak maksimal, kita sudah melakukan hal yang terbaik. Gitu. ya baik, terima kasih. Semoga terjawab ya, Semoga Meta. terjawab ya untuk saudara Meta Meta Tama. Tama. Iya. Nah, ini ada satu titipan pertanyaan lagi, Bu, dari Sheni. Salam Meta dari Sheni Surabaya buat Sis Yuliana yang sangat luar biasa katanya. Sesama yogi di rumah K47. Benar, benar, Iya. benar, benar. Terima Mm-mm. kasih Nah, sudah bertanya nih. Salam juga untuk di Surabaya Sheni, ya. ya. Pertanyaannya begini, bagaimana mengajak orang untuk upgrade investasi dari dana sila menuju samadhi? Karena kebanyakan orang hanya praktek dana sila, tapi tidak mau upgrade ke samadhi, di mana mereka sudah menganggap yang penting sudah praktek dana sila daripada tidak sama sekali. Seperti itu pertanyaan dari Sheni. Ya, terima kasih Siani untuk pertanyaan yang luar biasa ya. Memang kita ini sebagai perumah tangga kadang susah ya mengajak untuk bermeditasi. Saya pun ya dari awal diajak-ajak temen tuh nggak mau gitu. Awal-awal dulu ya dibilangin gini, kok yuk meditasi. Apa itu meditasi? Saya nggak ngerti, saya nggak mau gitu. Pertama diajak gitu, udah. Terus besoknya diajak lagi nggak mau juga gitu. Akhirnya mungkin udah karmanya sendiri kali ya. Ketemu ada di Cetiadama Manggala ya, saya mulainya itu pas ada biku yang mengajar meditasi dari awal gitu. Ini ya katanya duduk 1 jam jangan gerak, ikutin Bante instruksikan gitu. Dalam hati gini, mana mungkin ya 1 jam nggak gerak gitu kan, gimana gitu, namanya juga pemula gitu nggak tahu. Cuman saya udah deh, saya ikutin aja gitu Bante gitu. Pas duduk, benar nggak gerak. Bantenya bilang gini, kamu udah sering ya meditasi? Enggak Bante, belum, baru sekali gitu kan. Saya bilang gitu. Oh, kok kayak udah sering ya? Nggak tahu kan Bante bilang suruh ikutin Bante. Jadi saya ikut aja gitu. Gak gerak ya udah gak gerak gitu. Jadi ya itu yang itu ya pengalaman pertama saya ya. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, Jenny.
bagaimana mengajak ya kita harus pelan-pelan gitu ya, ajak ya. Yuk misalnya kita meditasi seperti yang teman saya ajak ya, mungkin hanya yang 1 jam 1 jam dulu ya yang di wihara. Misalnya di Dhamma Cakra tuh tiap hari, ada hari Rabu kalau nggak salah, apa Selasa, Kamis gitu kan ada jadwalnya gitu. Nah kita ajak untuk 1 jam dulu ya. Dulu saya juga keluarga saya ajak ya 1 jam 1 jam gitu. Nah itu kalau misalnya kondisi kita temennya itu karmanya udah nyampe dibilangin tadi, nah pasti kalau udah ikut satu ini, kayaknya enak nih gitu, ikut lagi, jadi gitu ya. Jadi ikut lagi untuk melakukan kebajikan lagi. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti bisa kita ajak untuk retret ya, seperti saya waktu ketemu si Ani ya retret di itu ya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa ya ketika kita bisa mengajak teman ataupun keluarga untuk bisa retret bersama. Namun ya jangan kecil hati atau jangan merasa, aduh saya belum berhasil nih mengajak teman. Memang nggak gampang gitu ya. Kalau misalnya gampang, tempat retret penuh nih semuanya. Jadi kita nggak kebagian nih gitu kan. Tentu tempat retret itu dibatasin. Kebanyakan saya melihat sendiri ya, ketika kita pergi ke retret itu rata-rata orangnya itu aja gitu. Benar nggak Ramani? Ya, maksudnya misalnya ini aja yang jadi moderator di Dama ini kan pasti Ramani, Hili, terus siapa lagi itu aja gitu. Nah itu tandanya sudah batinnya sudah berkembang dan sudah tahu manfaat berbuat kebajikan seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Memang butuh keteguhan, baik yang mau berlatih dan yang mengajak ya. Karena Ya, betul. seperti ini pertanyaan lagi, kadang-kadang mau mengajak sebagai orang tua mau mengajak anak-anaknya supaya konsisten berinvestasi dalam kebajikan itu aja sulit ini contohnya. Diajak ke Katina aja nggak mau gitu. Nah, itu terus berarti kan masih setengah baik, setengah buruk menurut dia begitulah. Itu bagaimana? Kalau kondisi masih seperti itu, apa kalau ini orang sebagai orang tua ke anak-anak nanti dipaksa malah gimana gitu, Bu? Iya. Kalau untuk anak ya, saya sarankan dari kecil. Jadi ketika anak dari kecil diajak minggu gitu SD gitu kan, jadi udah batinnya tuh udah terbiasa gitu. Kalau misalnya dari kecilnya nggak diajak, tapi ketika besarnya baru mau mengajak itu agak sulit. Namun tidak menutup kemungkinan ya, bilang itu sulit ya. Nggak menutup kemungkinan kita orang tua mengajak ya mau gitu. Saya juga nanti di minggu depan ya, minggu depan saya kebetulan ada diundang sharing dhamma, jadi minggu depannya lagi bisa ada ikut Katina, saya ajak anak dan suami ikut Katina dan mereka mau. Udah dari ngajuinnya udah dari 2 minggu yang ini gitu. Jadi ketika harinya mereka udah menjadwalkan, jangan pas harinya kan dibilang kok mendadak, kan saya udah janji orang gitu, misalnya saya janji teman gitu. Jadi kita tuh harus pelan-pelan dulu seperti itu, tidak bisa langsung gitu. Terus mungkin ada tips ini, Bu, yang tips yang paling enak gitu loh, Bu. Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa sulit menumbuhkan keyakinan itu loh. Kadang-kadang kok mau menumbuhkan keyakinan seseorang tuh kok rasanya sulit banget begitu. Ini kira-kira mengapa, Bu? Kesulitan itu kok selalu muncul? Kalau tips-tipsnya mungkin ya seperti yang tadi Bu Yuliana sampaikan tuh ya, harus telaten, ngajak terus. Tapi kenapa ya kira-kira itu kok kesulitan itu munculnya tuh eh maaf, kok keyakinan itu sulit gitu muncul itu kenapa ya?
Padahal udah diajak terus, diajak gitu. Ya, benar sekali Ramani. Saya pun mengalami seperti itu ya. Kadang saya mengajak teman atau keluarga sendiri gitu, misalnya tetangga gitu kan yang sama itu Buddhis tapi Buddhisnya KTP gitu kan. Ya, Ya, kita harus harus tahu ya karena Dhamma ini sesungguhnya tidak semua sama gitu satu sama lain. Sebagai kita umat rumah tangga ya, kondisi batin seseorang itu tidak sama gitu. Jadi eh, frekuensinya kalau misalnya kita nih ya, kita bisa bergaul dengan sesama misalnya sesama yogi. Pasti ngomongnya nyambung kan karena udah praktek sama. Tapi kalau orang yang belum pernah praktek, kita kasih tahu, kadang-kadang nggak nyambung gitu. Makanya dibilangin ketika kita ngajak-ngajak lagi ya di pikiran dia dan pikiran kita berbeda. Jadi belum belum apa belum connect dibilangin gitu. Jadi apapun yang kita bicarakan, kita ajak ya selalu ditolak gitu karena ya seperti itu ya. Jadi kita harus memaklumi bahwa setiap orang kondisi batinnya tuh berbeda dari hal itu. Jadi kalau misalnya kita sendiri bilang gini, susah banget ya kamu diajakin kok nggak mau gitu. Nah dia sendiri membetulkan aneh ya kamu orangnya kok ikut-ikut kayak nggak ada kerjaan aja. kok maksa-maksa gitu ya. Iya, ikut retret kok dibilangin itu adalah pengangguran, nggak ada kerjaan, baru ikut gitu kan dibilang gitu. Ada yang seperti itu ngomongnya. Nah, makanya dibilangin, Tapi itu memang bener loh, Bu. Saya pertama kali ikut itu, pertama kali saya ikut itu nekat. Saya pikir mau ikut yang cuman 3 hari, 4 hari kan tanggung. Langsung saya ambil 14 hari 2 minggu. wah, gimana Bu Tep- ikutnya? Di Brahmawihara, Bu, waktu itu pas Oh, sana. nah, Tetapi sampai hari ketiga itu rasanya galau. Sambil meditasi jalan sambil mikir, ngapain ya aku kok seperti orang pengangguran, banyak pekerjaan yang harus ditinggalkan. Itu memang iya, Bu. Sampai iya, ketemu eh, apa ada volunteernya itu yang mendekati. Kenapa kok kelihatan galau? Iya, saya rasa kok saya tuh nggak bisa ya gitu. Rasanya kok nggak mungkin saya bisa gitu. Terus dibilangin, sudah berapa kali ikut? Ini baru pertama. Alah, wong baru pertama. Tahu nggak? Saya tuh sudah belajar lebih dari 8 tahun loh. Saya tetap nggak bisa katanya gitu. Tapi, tapi ya untungnya saya bisa menyelesaikan. Kira-kira mulai hari keempat, kelima itu baru mulai terasa bisa lepas gitu ya, Bu ya. Nah, itu nekat. Memang mungkin mungkin perlu nekat juga, Bu ya. ya benar sekali. Emang kalau di meditasi pengalamannya hampir banyak ya semua orang juga gitu di hari ketiga itu galau itu memang badan pada sakit gitu kan banyak yang minta pulang gitu ya seperti itu jadi eh, kondisi batin kita kan udah biasa keliaran gitu itu seperti disuruh diem aja gitu jadi ya seperti itu jadi harus memang mengkondisikan ya balik lagi mengkondisikan diri ya tapi kalau batin setiap orang kan batinnya berbeda ketika kita aja belum terkondisi ya akhirnya kayak gitu biasa ada yang minta pulang gitu kan belum terkondisi jadi ya harus memang apa kesiapan batin juga diperlukan ya bukan hanya fisik kita gitu bukan hanya fisik waktu saya pertama retret juga begitu ya kan siapin baju untuk 10 hari saya bilang koper udah siap nih, tapi batinnya belum tentu siap gitu. Nah itu ya yang harus kita siapkan. Iya, betul. Ini Memang seperti dibilangin itu. saudara Metatama setuju sekali gitu ya, benar ya. Jadi
Batin tuh harus siap dulu untuk. Ada yang temen yang ikut-ikutan aja gitu. Di koper udah siap 10 baju, tapi batinnya nggak siap ya sama gitu. Di situnya galau gitu ya. Galau, ntar minta pulang gitu, seperti itu. Tapi ya, Iya, saya di tingkat awal juga ikut-ikutan, Bu, karena lihat satu temen itu kok rasanya kok tenang, ternyata dia sering meditasi. Dari situ saya ikut-ikutan, makanya saya nekat langsung, nggak usah tanggung-tanggung sekalian ambil. Tapi ya itu Bu, sampai hari ketiga galaunya luar biasa itu. tapi Memang, udah tapi eh, ngikut aja, itu sudah ya, satu nama baik loh. iya, Kita iya. bisa bisa ngikut walaupun dalam kondisi apapun ya tanda kutip misalnya nekat atau apa itu timbunan karma baiknya udah berbuah sehingga bisa ngikut. Iya, ada yang udah bisa ngikut, ada yang suaminya tidak izinin loh, pengen ngikut tapi tidak diizinin keluarga. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisi berbeda-beda. Ada yang pengen ikut tapi tidak terkondisi. Ada yang tidak ngikut, nekat gitu tapi terkondisi. Nah, itu. Jadi kita harus bagaimana, nah ini yang seperti tadi, supaya karma baik kita itu berbuah tepat pada waktunya. Ketika kita mau ikut, batinnya siap, juga disetujuin keluarga. Gitu, bisa kayak gitu. Itu yang tepatnya ya. Jadi ya Iya, harus, mungkin itu tips juga untuk yang itu perlu nekat tuh seperti saya ya karena benar, setelah benar itu juga. tahun depannya lagi kok berangkat terus gitu. Tapi Ibu Ramani setelah nekat satu kali, berarti tahun depannya bisa lagi gitu, ngikut lagi. Bisa Bu, waktu itu Nah, kebetulan terkondisi untuk bisa berangkat sampai 3 tahun atau 4 tahun berturut-turut saya berangkat. ya. Iya, Waduh, iya. ya Tuh. memang harus pertama memang harus tekad dulu ya, bertekad, terus ya harus selain bertekad juga harus mengkondisikan batin, juga ya menanam kebajikan agar berbuah gitu bisa berkondisi ikut gitu. Ini dibilangin saya apa ini? Menurut saya pernah berusaha nolongin orang dekat agar dia nggak terus-terusan termakan berita hoax. Tapi memang mungkin batinnya belum siap ditolong. Saya sampai frustasi sekali sampai saya akhirnya menyadari bahwa bukan kapasitas saya untuk mengubah seorang, semuanya balik lagi ya, benar sekali ya. Ini setuju sekali ya saudari eh, Neta Tama. Jadi jangan sampai kita sendiri yang rugi karena kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi kita harus sadar bahwa semua orang itu kondisinya berbeda. Kita tidak perlu merasa, wah saya udah jadi payah saya sia-sia gitu. Ya enggak juga. Kita juga udah berbuat baik. Namun kondisi yang ditolong itu belum terkondisi ya udah lepasin aja gitu. Berarti kita sudah melakukan yang terbaik, namun yang ditolong itu belum terkondisi. Jadi kita harus uh, berbesar hati bahwa kita sudah melakukan hal yang terbaik begitu. Namun hasilnya belum maksimal ya sudah kita lepaskan gitu ya. Tapi itu bagus sekali ya pertanyaannya dan juga masukannya untuk bisa di mungkin buat yang lain juga yang ikut mendengarkan bisa mendapatkan manfaat dari pertanyaan seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Ini bagaimana teman-teman masih ada pertanyaan enggak? Mumpung Bu Juliana masih siap menjawab ini. Sepertinya dari YouTube juga tidak ada pertanyaan. Bentar saya lihat ya Bu ya. Iya, tuh. Sepertinya dari YouTube juga belum ada pertanyaan. Bu, kalau begitu waktu saya serahkan kembali ke Ibu untuk memberikan closing statement. Gitu ya Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih Ramani. Ya, investasi sejati yang saya bawakan pada malam hari ini tentunya merupakan suatu investasi yang sangat berharga untuk diri kita sendiri
karena investasi ini akan kita bawa-bawa di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Yaitu dengan ajaran Sang Buddha dikatakan tingkatannya dari dana, sila, dan bawana. Nah, ini semua tentu bisa kita lakukan ketika kita bisa mengkondisikan diri untuk melakukan yang terbaik buat diri kita sendiri. Ya, jadi investasi sejati ini sangat penting dan inilah harta yang akan kita bawa-bawa untuk di kehidupan kita sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ya, demikian closing statement dari saya. Saya kembalikan kepada Ramani. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa. Semoga membawa manfaat bagi kami semua yang mendengarkan dan menumbuhkan semangat kami untuk banyak-banyak berinvestasi kebajikan ya Bu. Nah, Terima kasih Ramani. ya, baiklah Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Ramani, mungkin saya boleh untuk pelimpahan jasa ya. Oh boleh ya, mari Baik, setelah ini mari kita mari bersikap kita menjadi bersikap anjali dengan hati dana. kebajikan yang telah kami lakukan pada malam hari ini dengan berdiskusi dhamma. Semoga mengkondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nibbana. Kami berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadi, tadi, tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Hmm. Baik, selanjutnya setelah melakukan kebajikan-kebajikan dan juga pelimpahan jasa yang dipimpin oleh Ibu Yuliana tadi, marilah kita tutup acara ini dengan kembali memberikan penghormatan kepada Guru Agung, kepada Sang Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Demikian acara ini telah selesai. Selanjutnya kami serahkan. Barangkali ada pengumuman. Silakan.
Ya, demikianlah selesai sudah seluruh acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yuliana yang telah berbagi tips untuk kami lebih bersemangat berinvestasi kebajikan ya Bu ya. Juga terima kasih kepada Rama, Ramani, Ibu Bapak yang sudah mengikuti sampai selesai. Sampai jumpa di episode mendatang. Saya izin undur diri. Ya, terima kasih. Sugihontu, Namo Buddhaya.